Ibu itu ya peran yang sentral dalam hidup saya, sosok yang kadang terlihat lemah, tapi ternyata yang paling kuat di keluarga. Kalau saya manggilnya mamah ya. Kalau mamah itu orang yang kuat, meski dia berjuang seorang diri. Mataharinya di keluarga. Apapun yang untuk kebutuhan anak diutamakan. Sosok yang sangat istimewa, sosok yang paling berharga dalam hidup saya. Ibu terbaik, karena dia mendidik saya dengan disiplin. Dia sosoknya penyayang, gak pernah marah. Yang bisa mencintai keluarganya secara utuh, tanpa pernah merasa ada rasa imbal balik. Sosok yang tidak bisa digantikan, tidak bisa dibandingkan. Ketika saya mengalami satu yang saya anggap kegagalan, sosok yang mengangkat saya ya ibu saya gitu. Saya pikir ibu saya yang akan lebih hancur dari saya ketika itu. Tapi ternyata ibu saya yang bisa menarik saya dari jurang kegambangan dan juga keputusasaan. Aku merasa sedih karena saya sudah lama tidak punya anak, penantian panjang 6 tahun, tiba-tiba divonis dokter usianya nggak lama. Di situ sosok ibu yang luar biasa memberikan kekuatan gitu, memberikan kekuatan kepada saya untuk selalu sabar. Semua pasti akan berlalu. Anak kamu pasti sehat. Mungkin waktu mama nemenin lahiran kali ya. Karena kan momennya cuma sekali tuh, nggak bisa terulang gitu kan. Jauh-jauh dari Cibubur gitu, naik Grab ke daerah Sawangan, waktu itu lahirannya daerah Sawangan. Terus bela-belain segitunya demi nemenin anaknya lahiran gitu kan, support. Itu sih, karena mungkin nanti anak kedua nggak ada lagi gitu kan. Saya ingat sekali setiap weekend itu kalau saya sama abang saya lagi nonton kartun gitu ya, itu pasti teriakan, hayo beberes, hayo rapiin ini, hayo rapiin itu, hayo bersihin ini, bersihin itu gitu. Tapi setelah besar, justru saya jadi orang yang cukup rapi. Alhamdulillah bisa bersama menunaikan ibadah haji pada tahun 2018 sebelum COVID. Saya bersama suami dan ibu saya udah pakai kursi roda. Jadi sampai ke tanah suci itu pakai kursi roda. Makanya saya terima kasih sekali pada suami yang bisa bokong, gendong bersama saya. Sampai pernah bangunin saya tuh, ibu saya tuh, kalau saya nggak bangun disiram air saya, pakai gayung. Subuh tuh kalau belum bangun disiram saya, pakai air sama ibu. Pernah merasa bahwa jengkel, pernah merasa bahwa kok seperti ini ya. Sepertinya disiplin sekali ibu saya itu ke saya. Mendidik disiplin tuh mending dari kecil. Lebih mudah. Daripada mendisiplinkan saya itu mungkin sudah menginjak remaja, akan jauh lebih sulit. Mau makan, intinya mau makan mereka udah habis sama kita gitu ya. Udah habis dimakan sama kita. Nah sedangkan waktu kita tanya udah makan, dia bilang udah. Nah mungkin itu yang membekas, istilahnya membela anaknya supaya makan, tapi dia nggak makan. Ya saya pasti pengen bisa serumah lagi sama ibu saya. Pengennya ibu saya sehat lagi. Awal-awal kerja itu kan penghasilan masih belum seberapa dan belum bisa ngasih lebih lah buat orang tua gitu. Sekarang giliran kayaknya udah mampu nih, ternyata ibunya udah nggak ada gitu kan. Pengen pulang walaupun cuma 2-3 hari di kampung, pulang lagi ke Jakarta gitu. Saya pengen banget nemenin, saya pengen banget semua ngakomodasiin semua yang sampai pulang. Pada saat beliau meninggal saya kabak keuangan. Nah sekarang ini saya dilantik kemana jadi camat. Sebetulnya saya biasa-biasa aja, karena apa? Ya saya lihat udah nggak ada. Yang seharusnya kalau misalkan saya sebagai camat, karena kebanggaan Kak.
Sebelumnya mama saya memang selalu memesankan ke saya untuk bisa selalu prioritas kepada keluarga. Nah itu PR saya, itu yang selalu dituntut mama saya. Kok kamu masih sih bisa biarin anaknya pergi ke kegiatan atau apa, nggak didampingi seperti itu. Terus kamu harusnya menjadi sosok ibu tuh harus selalu ada untuk kepentingan-kepentingan keluarga. Nah ini saya masih belum bisa memberikan keinginan orang tua, keinginan ibu saya untuk menjadi sesosok ibu seperti itu. Tapi yang nomor satu sih saya ingin buat ibu saya itu merasa dengan di masa tuanya itu senang. Saya ingin membuat dia itu di masa tuanya ya udah tinggal dia nikmati hidup, melihat anaknya sudah selesai membiayai, sudah bekerja, ngelihat cucu-cucunya. Saya hanya ingin itu ibu saya. Ya kalau saat saya masih kecil, sampai di kelas 6 itu terakhir ibu saya meninggal, saya memang belum bisa memberikan materi terhadap ibu saya. Tapi saya bangga selama ibu saya hidup, saya bermanfaat buat ibu saya. Waduh, kalau pulang Mas, udah berapa tahun nih belum pulang nih. Makanya kangen juga. Udah sekitar 4 tahunan lah. Ya kalau 4 tahun lalu kebetulan kan waktu ketemu dulu saya nganter buat puasa ya, persiapan puasa. Kebetulan lagi ngumpul terus ya nitip ini aja orang tua, maksudnya jaga baik-baik, jaga diri. Terus jangan lupa sholat. Mama meninggal itu tanggal 21 Maret 2023. Jadi sebelum meninggal itu kondisinya saat saya ke sana di rumah sakit itu udah nggak sadar. Jadi mungkin komunikasi terakhirnya tanggal 21 tengah malam dalam kondisi kritis dan sebelum dibawa ke rumah sakit. Terakhir ketemu ibu itu bulan Februari 2016. Saya lihat kondisi ibu tuh udah sudah kritis sepertinya. Sudah kritis. Di situ saya mencoba membangunkan karena penyakit gulanya mungkin sedang naik gitu. Saya berusaha dengan sekuat tenaga membangunkan. Saya teleponin kakak saya, adik saya, dan tetangga saya udah ngumpul di situ bilang tungguin, bentar lagi nggak ada. Waktu itu kan ibu saya sudah masuk rumah sakit ya mungkin sekitar 5 hari. Tapi karena apa? Ya Allah sudah berkehendak ya. Jadi seandainya beliau masih ada, ya Allah. Saya ketemu ibu saya terakhir itu saat ibu saya sakit di Rumah Sakit Gatot Subroto. Saya nunggu ibu saya di sebelahnya. Ibu saya panas, demam tinggi, nanti turun. Dan saat itu saya masih kelas 6 SD. Sehingga ada alat tombol memanggil perawat, saya tuh nggak tahu tuh untuk apa. Akhirnya tiba-tiba saya pencet. Tiba-tiba perawat dokter pada datang. Tapi saat itu ibu saya nggak lagi demam gitu. Bu, aku manjatin ojon dok, itu buat manggil perawat kan gitu. Terus aku berpikir, berarti ibu saya sakit berat sekali nih ketika orang cepat-cepat datang ke ini. Dah malam itu, saya tidur di sebelah ibu saya, di tempat tidur sebelahnya. Tapi di pagi hari itu, ibu saya bilang, Dok, nggak usah pulang ya, temenin ibu, dia bilang gitu. Ya bu, aku ini kan kelas 6, aku ujian, gitu kan gitu. Akhirnya saya pulang. Ya saya cium ibu saya, tapi ibu saya ngeliatin saya gitu. Berharap saya itu bisa berada di situ. Saya nggak tahu kalau itu adalah hari terakhir ibu saya meninggal. Jadi pas saya pagi-pagi itu pulang diantar Pak Le saya, karena Pak Le saya kan harus kerja. Kok tiba-tiba saya bangun bapak saya itu sama kakak saya sigap langsung ke rumah sakit. Tapi pas di pertengahan saya ketemu kakak saya, nanti ibu pulang.
bagaimana pulang, kan ibu aku masih sakit gitu. Ternyata dapat kabar ibu saya belum meninggal. Pengen ngomong, kita tim yang solid, kita pasti bisa menghadapi apapun itu, insya Allah pasti bisa. Ibu adalah sosok yang tangguh dan hebat untuk kami sekeluarga. Mungkin mau minta maaf gitu, karena mungkin selama saya hidup banyak menyusahkan mama. Makasih buat semuanya, buat keluarga. Saya jadi ingat mengenal ibu saya, bahwa seorang ibu itu benar-benar berjasa selain seorang bapak ya. Mama, terima kasih atas semua yang sudah Mama berikan selama ini. Mama selalu support aku di posisi aku yang paling bawah sekalipun. Mama selalu dukung aku. Ibu, saya sayang ibu sampai kapanpun. Perjuangan ibu yang membesarkan saya selama ini akan saya selalu kenang sampai saya nanti tiada. Saya selalu teringat bahwa kamu dengan orang tua, siapapun orang tua itu harus saya hormati. Karena itu adalah ibumu juga. Untuk ibu saya yang sering saya panggilnya Mimi. Mi, jangan lelah untuk mendoakan anakmu dan kamu segalanya, Bu. Mi.